Saya lagi di tempat yang kurang stabil nih suara jaringannya. Ya. Oke Bapak Ibu, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu hebat semuanya. Kita jumpa di webinar kali ini ya, terkait inovasi pembelajaran berbasis TIK dari Sahabat Teknologi Provinsi Maluku tahun 2023. Bapak Ibu, kali ini kami akan berbagi sedikit tentang praktek baik yang sudah kami lakukan mengenai pembelajaran yang inovatif begitu. Sebelum kita mulai untuk aktivitas webinar kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan segala aktivitas kita di forum webinar ini senantiasa dilancarkan oleh Allah SWT. Kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing ya Bapak Ibu. Berdoa di dalam hati, mulai. Amin. Berdoa selesai. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita mendengarkan terlebih dahulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi Bapak Ibu dimohon untuk memperhatikan dan mendengarkan dengan baik. Sebentar, saya akan share dulu. Ya, demikian tadi pemutaran lagu Indonesia Raya. Semoga bisa memberikan energi kepada kita untuk terus bersemangat. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan memasuki agenda sambutan-sambutan. Untuk yang pertama, sambutan yaitu dari Ibu Kajuliven Watimena, SPD. Beliau adalah Duta Rumah Belajar, Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Maluku ya, sekarang sudah berubah ya. Dan juga sekaligus fasilitator sekolah penggerak. Bu Kajuliven, apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan, Pak Budi, kabar baik. Apa kabar teman-teman di Kabupaten Buru ya? Ya. Baik, Pak Budi. Ya, alhamdulillah baik semua, Bu. Ya, silakan Bu Kajuliven ya untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam dan bahagia.
Selamat siang Bapak Ibu guru hebat sekalian. Terima kasih Pak Budi, Pak Fatri dan Ibu Amina yang sudah mengundang saya hadir di webinar bergengsi ini. Kalau saya bilang ini bergengsi sekali, soalnya pakai lengkap bertiga ini ya. Ada CGP-nya, ada guru penggeraknya, ada fasilitator guru penggeraknya. Jadi saya bilang ini paket komplit tim ini ya. Keren banget memang. Saya berikan apresiasi dulu untuk Pak Budi dan Pak Fatri dan Ibu Amina yang sudah membuat webinar dan akan berbagi praktik baik terkait dengan inovasi pembelajaran digital untuk mewujudkan merdeka belajar. Dan Bapak Ibu guru hebat sekalian, di siang hari ini saya ingin Bapak Ibu semua mengetahui tentang apa sih sebenarnya program pembatik itu yang sudah sampai di level 4 ini ya. Dan kebetulan Pak Budi, Pak Fatri sama Ibu Amina ini sudah sampai di level 4. Satu langkah lagi menuju the one and only Duta Kemendikbud ya. Duta Teknologi Kemendikbud Ristek tahun 2023. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, program pembatik ini memang diprogramkan oleh Pusdatin Kemendikbud, dalam hal ini perpanjang tangan dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, dan program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu dan saya juga sebagai pendidik dalam kegiatan belajar, mengajar, dan berkarya. Dan tentunya untuk mendukung terciptanya inovasi pembelajaran, apalagi di saat ini kita diperhadapkan dengan implementasi kurikulum merdeka tentunya. Bapak dan Ibu sekalian, dengan mengedepankan platform Kemendikbud, dalam hal ini platform Merdeka Mengajar, saya yakin peningkatan kompetensi yang mengacu pada guru tentunya akan lebih lagi ditingkatkan ya. Untuk itu kenapa sampai pembatik ini harus ada levelnya ya, supaya kita menyadari bahwa kita harus ditingkatkan levelnya terus ya. Sampai di level keempat ini, Bapak dan Ibu sekalian selaku calon duta teknologi ini akan berbagi dan berkolaborasi untuk berbagi praktik-praktik baik tentang inovasi pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan sebelumnya di kelas. Dan hari ini Pak Fatri, Ibu Amina, dan Pak Budi ingin sekali berbagi praktik-praktik baik yang sudah mereka lakukan di pembelajaran mereka di kelas. Saya berkutu memberikan apresiasi, apalagi Pak Fatri sama Pak Budi dan Ibu Amina yang baru bergabung ini, luar biasa sekali ya. Saya excited ini ada perempuan yang mulai bergerak ya. Dan Pak Fatri dan Pak Budi ini luar biasa. Semoga semangatnya jangan pernah kendor ya. Terus jaga semangat untuk terus berbagi dan berkolaborasi untuk pendidikan Maluku yang lebih baik lagi ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, semoga paparan yang disampaikan oleh Pak Fatri, Bu Amina, dan Pak Budi ini, praktik baik yang disampaikan oleh mereka bertiga ini bisa memberikan dampak positif untuk kita dan bisa kita adopsi nantinya di pembelajaran kita di kelas ya, biar bisa berdampak untuk para siswa kita. Dalam hal ini meningkatnya hasil belajar siswa kita dari inovasi yang kita lakukan di kelas ya. Saya berharap Bapak Ibu apa yang disampaikan Pak Budi dan Pak Fatri ini Bapak Ibu bisa adopsi dan terus berbagi. Ketika materi ini sudah disampaikan dan Bapak Ibu sudah dapat materi ini, jangan sampai di sini Bapak dan Ibu, terus berbagi. Dan biarlah roh kurikulum merdeka dengan inovasi yang mereka bawa nantinya di dalam webinar ini Bapak Ibu bisa mengaplikasikan dalam pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Sukses untuk Pak Fatri, Pak Budi dan Ibu Amina, Pak Alfi juga yang sudah hadir hari ini. Ya ampun saya berlian ya sudah bergabung. Pak Alfi, udah bergabung Pak Alfi sama Ibu Mei juga, sama Ibu Imaniar selaku Duta Teknologi juga. Terima kasih untuk supportnya. Mari kita bangun sama-sama pendidikan Maluku untuk pendidikan Maluku yang lebih baik lagi. Selamat dan sukses untuk Pak Budi, Pak Fatri, sama Ibu Amina untuk webinar hari ini. Dan semoga terus mewujudkan merdeka belajar di bumi Raja-Raja Maluku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salam dan bahagia. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Duta Duta Teknologi. Saya kok jadi bingung ya sebutkan.
Terima kasih Buka Masih Sulipan, belum Mbak bisa Timena. move on ini Pak Budi. Iya, misalnya kemarin bertahun-tahun Duta Rumah Belajar, sekarang ganti Oh ya, iya benar Duta sekali. Teknologi Kemendikbudristek. Kemarin sudah, iya tiga kali saya dan teman-teman yang lain ikut sebagai seleksi Duta Rumah Belajar, sekarang Duta Teknologi ya. Ya, terima kasih atas motivasi dan Oke, baik. semangatnya yang telah diberikan dari Ibu Kajulivan Watimena. Pak Budi, saya lanjut ke room sebelah dulu ya Pak Budi ya. Sukses ya Pak Fatri, Pak Budi, dan Ibu Amina ya. Ya, Oke, siap terima Bu. Terima kasih. kasih. Selamat siang untuk semuanya. Ya, Bye-bye. selamat siang. Terima kasih Bu. Ya, oke Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita akan lanjut untuk sambutan yang kedua, sekaligus nanti membuka kegiatan webinar dari Sahabat Teknologi Provinsi Maluku ini, yaitu yang akan disampaikan oleh Pak Alfi Hasan, SPDI MPD. Pak Alfi, selamat siang Pak Alfi. Selamat siang Pak Budi. Ya, apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Silakan Pak untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan webinar kali ini. Dipersilakan Pak. Saya yang buka Pak ya? Iya, Pak yang buka. Karena kami bertiga kan guru penggerak semua, Pak koordinator guru penggerak Provinsi Maluku. Jadi membuka. Luar biasa. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat ya yang bergabung di siang hari ini. Ada 14 partisipan. Semoga dalam waktu ke depan juga ada banyak yang akan bergabung untuk belajar. Apalagi kali ini temanya menarik sekali ya. Ini terkait tentang inovasi pembelajaran digital ya untuk mewujudkan merdeka belajar. Bapak Ibu Duta, agak sulit juga ya saya. Bapak Ibu Duta Teknologi ya. Penyebutannya memang belum familiar ya Pak Budi ya. Ya, Bapak Ibu Duta Teknologi Maluku, ibu-ibu semuanya ya yang hadir hari ini, ada Ibu Kajulivan, Ibu Mei, dan juga Ibu Imaniar. Teman-teman sahabat teknologi 2023, Pak Budi, Bu Aminah, dan Pak Fatri. Pertama-tama ingin kami ucapkan selamat ya kepada ketiga ibu bapak yang sudah sampai pada level 4. Ya, ini Pak Fatri ini sahabat lama juga ini, kita sama-sama dengan Pak Budi kemarin ya. Ya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Saya tidak banyak menjelaskan tentang apa itu Duta Teknologi, sudah disampaikan Bu Kalen tadi. Ya, tapi apresiasi yang lebih lagi ingin saya sampaikan kepada ketiga narasumber yang berbagi praktik baik di siang hari ini, yaitu yang mana ketiganya berasal dari guru penggerak ya. Pak Budi luar biasa, dari mulai pengajar praktik ke fasilitator sampai rekognisi guru penggerak. Terus Pak Fatri juga sama-sama dengan kita di angkatan 4 ya, Bu Amina juga ya. Nah, guru penggerak sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah sebuah proses pendidikan ya, pembentukan mental, membentuk kembali jati diri kita sebagai guru dalam rangka untuk mewujudkan atau menciptakan serta menyajikan pembelajaran yang berdampak dan mengakomodir pada kebutuhan belajar murid. Nah, berbicara tentang kebutuhan belajar murid, Ibu Bapak, salah satu yang menjadi familiar saat ini adalah murid-murid kita saat ini sangat dekat dengan teknologi. Ya, kita boleh lihat, kita boleh bandingkan, Bapak Ibu punya anak sendiri di rumah ya, mulai dari anak yang pertama sampai yang bungsu ya, boleh dikatakan seperti itu. Perkembangan mereka itu berbeda-beda dalam memahami sebuah teknologi, apalagi yang anak-anak kita yang saat ini yang masih kecil ya, yang kadang baru di usia-usia balita, itu kecepatan mereka itu lebih cepat daripada kakak-kakaknya
dalam menguasai sebuah teknologi sederhana yang sering mereka genggam setiap hari, yaitu handphone. Nah, ini artinya Bapak Ibu, perkembangan anak-anak ini makin hari makin berkembang dan makin hari makin berubah sesuai dengan zaman saat ini. Kita sadari bersama bahwa saat ini juga di beberapa negara telah menerapkan teknologi pada level 5.0. Nah, ini salah satu kecakapan abad 21 yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita. Nah, kaitannya tentang kurikulum merdeka, ya, yaitu bagaimana menyajikan dan menyiapkan peserta didik kita ke depan nanti menjadi peserta-peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, ini tidak terlepas bagaimana dengan kebutuhan belajar yang kita layani setiap hari. Salah satu yang sangat familiar yaitu pemanfaatan teknologi. Nah, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Ketua Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Saya pernah dengar yang disampaikan. Saat ini, Ibu Bapak, kita sudah ada di abad 21. Tapi miris yang kita lihat di lapangan, kelas-kelas kita seakan-akan masih berada di abad 20, ruang-ruang kelas kita dengan fasilitas yang tersedia. Kemudian guru-guru kita banyak yang masih beradaptasi dengan abad 19 ya. Artinya kecepatan kita dengan kebutuhan belajar murid ini masih jauh berbeda. Oleh sebabnya program pembatik ini sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu. Bagaimana kita menyajikan inovasi-inovasi pembelajaran berbasis teknologi yang tak lain dan tak bukan adalah menyajikan pembelajaran yang berpihak serta berdampak pada murid. Bapak Ibu yang berbahagia, saat ini sudah 1,6 juta guru di Indonesia ya yang mengakses platform teknologi, salah satunya adalah PMM sebagaimana disampaikan Ibu Kalen tadi. Ya, mungkin pembatik tahun ini dengan tahun kemarin agak sedikit bergeser ya, sedikit perubahan yang mana sebelumnya itu kita lebih fokus ke rumah belajar. Nah, sekarang mungkin penambahan satu platform ini yaitu platform guru, yaitu PMM yang merupakan tempat belajar, berkarya, dan mengajar guru. Nah, tentunya kompetensi kita terhadap pemanfaatan teknologi ini sangat penting sekali, Bapak Ibu. Hadirnya PMM ini menjadi sebuah transformasi pendidikan yang luar biasa. Ya, ini tidak sekedar bagaimana kita mengakses, kita mengikuti webinar di dalam, ya, tetapi bagaimana juga kita bisa berkarya dan kita bisa berinovasi. Hari ini saya melihat topik yang luar biasa ya. Ada ketel apa tadi saya baca? Ketel buru. Ini penasaran sekali Bapak Ibu ya. Terus ya, Canva dan Quizzes ini sudah familiar. Nah, mungkin kita saling mengingatkan saja. Terus ada Gambuafi ya. Ini topik-topik yang memang perlu digali ya, sahabat-sahabat sekalian. Digali ini apa sebenarnya ketel buru. Selama ini kita tahu bahwa minyak kayu putih kalau diambil dari ketel langsung itu, wah itu aslinya keasliannya di sana. Terus Gambuafi ini nanti dijelaskan oleh ketiga narasumber. Harapannya Bapak Ibu ya, ini salah satu dampak yang diberikan oleh teman-teman guru penggerak. Ya, kita tunjukkan bahwa guru penggerak juga terlibat di berbagai program pemerintah. Salah satunya adalah pembatik. Kami juga dihubungi banyak ya, baik di komunitas guru penggerak oleh sahabat-sahabat teknologi tahun 2023 ini untuk kolaborasi. Dan juga di Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku dan di IGI Maluku sudah terjadwal beberapa kolaborasi dengan sahabat-sahabat teknologi yang akan berkolaborasi katanya sampai tanggal 22 katanya seperti itu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Selamat mengikuti webinar. Semoga kegiatan ini berdampak baik bagi anak bangsa khususnya di Provinsi Maluku dan dari Pulau Buru untuk Maluku. Ya, seperti itu. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas izin dan kesempatan dari Bapak Ibu sekalian, saya mewakili Bapak Ibu sekalian untuk membuka secara resmi webinar berbagi praktik baik inovasi pembelajaran digital untuk mewujudkan merdeka belajar oleh komunitas belajar
Sahabat Pembatik Maluku tahun 2023. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Budi, Pak Fatri, Bu Amina, dan teman-teman Duta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfi Hasan atas sambutan, kemudian motivasinya, semangatnya yang diberikan kepada kami semua. Ya, Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan sambutan-sambutan dari Duta Teknologi, kemudian dari Koordinator Guru Penggerak Provinsi Maluku, dan juga dibuka, saatnya kita berkenalan dulu ya. Berkenalan pada sahabat teknologi akan berbagi praktik baik. Saya akan panggil saja, saya akan sapa saja ya. Yang pertama yaitu Pak Fatri Landia. Pak Fatir, sehat Halo, Pak Fatir? Sehat, Alhamdulillah Pak Budi. Alhamdulillah. Berikutnya Bu Aminah Dewi. Halo Bu. Halo Pak Budi. Ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan berikutnya saya sendiri ya Bapak Ibu. Saya juga alhamdulillah sehat selalu. Oke Bapak Ibu, sekarang kita akan memasuki materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Pak Fatri Landia. Pak Fatri Landia ini seorang guru kimia ya khususnya itu di SMA Negeri 5 Buru. Kemudian beliau adalah seorang guru penggerak angkatan 6. Oh, salah, angkatan 2 ya, maaf ya Pak Fatri. Guru penggerak angkatan 2 Kabupaten Buru ya, angkatan pertama yang ada di Kabupaten Buru. Kemudian beliau juga aktivitas selain guru pamong, PPG juga luar biasa lah untuk Pak Fatri Landia ini. Pak Fatri sudah siap untuk berbagi praktek baik? Siap Pak Budi. Oke, kalau sudah siap silakan, waktu dan tempat saya persilakan buat Pak Fatri Landia. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Budi. Bapak dan Ibu, saya izin share screen. Sudah tampil Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Sudah Pak. Sudah tampil. Ditampilkan penuh, ditampilkan penuh. Siap. Baik, Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatri Landia dari SMA 5 Buru, Sahabat Teknologi Maluku tahun 2023. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi praktik baik inovasi pembelajaran Ketel Buru dalam kurikulum Merdeka. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu bahwa Ketel itu merupakan tempat pengolahan atau penyulingan minyak kayu putih dengan cara tradisional. Kebetulan kami di Kabupaten Buru ini merupakan salah satu kabupaten penghasil minyak kayu putih terbaik di Maluku, bahkan di Indonesia, Bapak Ibu. Kemudian apa sih Ketel Buru itu? Nah, Ketel Buru itu merupakan akronim dari kata kuis edukasi terintegrasi PBL berbasis umpan balik dan refleksi. Jadi Bapak dan Ibu, Ketel Buru ini sebenarnya metode pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning yang dikombinasikan dengan kuis edukasi atau game edukasi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di bagian akhir PBL-nya itu siklusnya nanti ada umpan balik dan juga refleksi. Nah, baik Bapak dan Ibu, kalau biasanya itu guru memberikan apersepsi itu dengan menanyakan materi sebelumnya itu berupa kata-kata, misalkan, anak-anak kemarin kita sudah belajar mengenai ini, ada yang masih ingat tidak materi tentang ini? Nah, kalau yang saya lakukan itu agak berbeda sedikit Bapak Ibu. Jadi yang saya lakukan itu di awal pembelajaran itu siswa saya berikan teka-teki silang terkait dengan materi, kemudian saya menanyakan materi sebelumnya itu dengan bermain teka-teki silang Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat awal pembelajaran yang menyenangkan, itu pasti siswa akan tertarik untuk belajar Bapak Ibu.
Karena di sekolah saya sebagian besar itu siswa senangnya itu bermain game, main TTS dan sebagainya, maka apa yang mereka sukai itu, apa yang mereka senangi itu saya bawa dalam proses pembelajaran. Nah, kegiatan ini tentunya kegiatan yang berpihak pada murid. Nah, kemudian untuk TTS-nya sendiri saya buat menggunakan aplikasi Puzzle Maker. Cara buatnya itu sangat mudah sekali Bapak Ibu. Tinggal masuk saja ke linknya, bisa ketik di Google yaitu puzzlemaker.com, kemudian pilih bagian atas, lalu nanti Bapak Ibu ikuti petunjuk yang ada. Nah, selain menggunakan kuis TTS, Bapak Ibu juga bisa di awal pembelajaran itu kita bermain kuis sebentar Bapak Ibu, 5 sampai 10 menit awal itu kita menanyakan kembali materi sebelumnya, itu bisa juga dengan bermain kuis. Nah, karena di sekolah saya itu fasilitas internetnya sangat minim, makanya saya gunakan kuis mode kertas Bapak Ibu. Nah, kuis mode kertas ini untuk siswa itu tidak perlu mengakses internet, hanya guru saja yang mengakses internet seperti itu. Nah, kemudian pada kegiatan inti guru menyampaikan pembelajaran. Materi yang saya ajarkan itu kebetulan materi minyak bumi untuk kelas 11 IPA. Nah, untuk minyak bumi sendiri ini salah satu teknik pemisahan minyak bumi itu bisa dengan cara destilasi. Nah, destilasi ini merupakan teknik pemisahan dengan berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, konsep destilasi ini kemudian saya bawa ke dalam pembelajaran yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal, di mana kita ketahui bersama bahwa pengolahan minyak kayu putih secara tradisional juga itu juga menggunakan prinsip destilasi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa hampir 70% siswa saya itu orang tuanya itu petani minyak kayu putih. Jadi secara tidak langsung mereka sudah bisa tahu itu prinsip destilasi seperti apa dan bagaimana. Hanya saja pada pengolahan minyak kayu putih contohnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tahap berikutnya itu tahap organisasi. Peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu diberi kebebasan untuk menentukan nama kelompoknya masing-masing, tapi harus sesuai dengan materi yang ada pada saat itu. Jadi siswa diberi kebebasan untuk menentukan nama kelompoknya masing-masing. Ada yang memberikan nama Alkuna, Alkena, Alkana, kemudian ada Butana, Butena, dan seterusnya, itu terserah dari masing-masing peserta didik. Yang penting nama kelompok tersebut itu masih sesuai dengan materi yang disampaikan. Kemudian pada tahap organisasi ini materi yang mohon maaf, pembagian kelompok itu saya gunakan aplikasi ahaslides.com Bapak Ibu. Di sini nanti kita tinggal menginputkan nama-nama peserta didik, kemudian kita klik spin. Nah, nama yang muncul pertama itu adalah peserta pada kelompok 1, begitupun seterusnya. Misalkan kita bagi ke dalam 3 kelompok, berarti nama yang muncul pertama adalah kelompok 1, nama yang muncul kedua adalah kelompok 2, yang berikut adalah kelompok 3, keempat kembali lagi ke kelompok 1, seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, pada saat menggunakan aplikasi ahaslides.com ini, itu suasana kelas itu sudah mulai menyenangkan Bapak Ibu. Ada siswa yang berdoa, berharap mudah-mudahan dia ketemu dengan si A, si B, dan seterusnya. Pokoknya kalau kita gunakan ahaslides.com ini untuk pembagian kelompok, itu menjadikan suasana pembelajaran itu dia lebih menyenangkan. Nah, tahap selanjutnya itu tahap presentasi. Di tahap presentasi ini peserta didik itu mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain dia menanggapi. Terakhir, masih dalam satu kelompok, sebelum bubar itu peserta didik memainkan suatu game edukasi. Di sini saya menggunakan quizzes mode Mastery Peak. Nah, nanti itu cara bermainnya itu karena memang tadi saya sampaikan di awal bahwa fasilitas internet di sekolah kami itu sangat minim, makanya saya bagi ke dalam beberapa kelompok ini. Nah, cara mainnya itu masing-masing orang itu harus menyelesaikan soal, menyelesaikan tantangan itu secara berkelompok. Jadi tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Jadi kalau ada soal yang dia tidak tahu, dia bisa tanyakan kepada teman-teman satu kelompoknya yang lebih tahu. Nah, tujuan dari permainan ini adalah Bapak Ibu, kita bisa mendaki puncak.
master effect itu mendaki puncak. Jadi bagaimana kita berkolaborasi, bekerja sama untuk sama-sama mencapai tujuan. Kemudian yang berikut pada kegiatan penutup itu guru memberikan umpan balik dan refleksi. Nah, umpan balik yang saya buat itu atau refleksi yang saya buat itu dengan menggunakan mentimeter.com. Nah, di sini siswa disuruh menulis perasaan siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian bisa juga kita menyuruh siswa untuk menilai apa yang sudah guru sampaikan pada hari itu. Nah, tahap terakhir itu kesimpulan. Nah, ketel buru itu sendiri merupakan kombinasi dari problem based learning dan kuis edukasi. Kemudian dia berpihak pada murid, bersifat kontekstual, kolaboratif, berbasis kearifan lokal, dan terintegrasi TIK. Nah, manfaat daripada model pembelajaran ini yaitu yang pertama meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, kemudian meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama, kemudian meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, dan terakhir itu meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin itu saja praktik baik yang sudah saya buat. Terima kasih. Selanjutnya Bapak dan Ibu, Pak Budi langsung saya. Ya, berikutnya silakan Pak Fatri untuk menjadi moderator. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk materi berikutnya nanti untuk sesi pertanyaan disimpan dulu Bapak Ibu. Pada sesi terakhir baru ada sesi tanya jawab. Materi yang berikutnya itu akan disampaikan oleh Ibu Aminah Dewi Sukmawati. Beliau merupakan guru IPA pada SMP Negeri 45 Buru. Kemudian pada saat ini beliau sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9, sekaligus sahabat teknologi Provinsi Maluku tahun 2023. Nah, Ibu Dewi ini akan menyampaikan praktik baik terkait dengan integrasi aplikasi Canva dan Quizzes pada pembelajaran Discovery Learning mata pelajaran IPA. Nah, untuk lebih mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Ibu Dewi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Izin share screen, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Baik, di sini saya akan memberikan diseminasi saya berupa integrasi aplikasi Canva dan Quizzes pada pembelajaran Discovery Learning pada pelajaran IPA. Perkenalkan, saya Aminah Dewi Sukmawati. Saya bertugas di SMP Negeri 45 Buru. Latar belakang saya untuk mengintegrasikan Canva dan juga Quizzes pada pelajaran IPA dengan model pembelajaran Discovery Learning adalah yang pertama, pembelajaran IPA sangat kompleks sekali, terdiri dari kimia, biologi, dan juga fisika, yang mana ini tidak mudah untuk segera dipahami oleh anak-anak. Yang kedua, kita tahu bahwasanya ketika pelajaran IPA ini kan termasuk pelajaran yang menurut anak-anak agak berat dan menantang, makanya terkadang anak-anak jika sudah tidak mengerti, maka mereka akan tertidur seperti ini, atau bahkan ada yang bermain-main. Jadi saya tertantang untuk memberikan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Nah, pembelajaran IPA ini saya mengambil aplikasi Canva dan Quizzes supaya bisa lebih menarik lagi. Baik, saya mengambil model pembelajaran Discovery Learning dengan menggunakan teknologi Canva. Bagaimana sih sintak dari Discovery Learning ini kita masukkan dalam kanvas Canva.
Canva yang digunakan di sini adalah Canva Edu, yaitu Canva yang sudah menggunakan pemanfaatan akun Belajar ID. Anak-anak sudah memiliki akun Belajar ID, makanya anak-anak bisa masuk ke Canva, bukan sekedar gurunya yang membuat slide-slide Canva-nya saja, tapi anak-anak di sini saya ajarkan untuk bisa membuat slide presentasi dengan menggunakan Canva, dan juga anak-anak presentasi menggunakan Canva dengan kelompoknya. Jadi tidak dibuatkan oleh orang lain, oleh orang tua, tidak, karena harus hari itu juga jadi, hari itu juga dipresentasikan. Nah, ini adalah salah satu pembelajaran yang sudah pernah saya berikan kemarin di kelas 9, yaitu tentang metamorfosis. Slide Canva-nya saya manfaatkan di sini, dan juga di sini saya memanfaatkan Canva untuk anak-anak dapat melakukan presentasi di depan kelas. Dimulai dari berdoa, presensi, saya memberikan ice breaking untuk anak-anak. Saya juga memberikan persepsi, di mana persepsi ini bisa berupa video dan juga bisa berupa gambar, supaya anak-anak terpancing ya, oh ya hari ini pelajarannya apa. Jadi tidak sekedar banyak bicara di depan kelas, supaya anak-anaknya juga lebih termotivasi. Nah, tidak lupa saya memberikan tujuan pembelajaran apa saja yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini. Pada Discovery Learning, kegiatan inti yang pertama adalah stimulasi. Di sini pada M pertama adalah mengamati. Jadi anak-anak saya berikan gambar, di situ gambarnya metamorfosis kupu, anak-anak mengamati gambar tersebut dan mengerjakan LKPD-nya secara berkelompok, karena di sini sudah saya bagikan kelompok-kelompok kecil dalam kelas. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah problem statement. Anak-anak menggunakan M yang kedua, yaitu menanya. Setiap kelompok membuat 2 pertanyaan dan dituliskan di LKPD. Nah, yang selanjutnya adalah mengumpulkan data penyelidikan. Di sini anak-anak sudah mulai melakukan penyelidikan melalui LKPD-nya, dan juga literasi. Di sini saya juga memperbolehkan anak-anak untuk melakukan literasi digital. Di sekolah kami sudah memanfaatkan Chromebook untuk pembelajaran. Jadi Chromebook ini disediakan untuk dapat dimanfaatkan oleh anak-anak sebagai pelaksana pendidikan. Mereka diizinkan untuk melakukan pencarian literasi digital melalui Chromebook, dan juga di sekolah kami sudah disediakan WiFi, walaupun jangkauannya tidak terlalu luas. Selanjutnya, memproses data hasil penyelidikan dan mempresentasikan hasil diskusi. Bapak Ibu, ketika memproses data hasil penyelidikan, disinilah anak-anak tadi menggunakan Chromebook-nya untuk membuat aplikasi Canva. Jadi perlu digarisbawahi, Canva di sini bukan gurunya saja yang menggunakan Canva, namun anak-anak yang menggunakan Canva untuk mereka dapat mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya saya memberikan penguatan Video kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri. Saya tidak berdiri di depan kelas lalu saya menjelaskan, anak-anak metamorfosis sempurna itu seperti ini, metamorfosis tidak sempurna seperti ini. Tidak Bapak Ibu, karena memang dalam filosofi Ki Hajar Dewantara pun kita harus menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Oleh karena itu saya juga memanfaatkan aplikasi CapCut untuk bisa memasukkan, memotong, mengedit video yang lalu saya masukkan ke dalam Canva. Jadi kita sudah tidak perlu lagi berdiri capek menjelaskan sampai suara mau habis, kita cukup dengan menggunakan video. Dan ini anak-anak lebih suka, anak-anak lebih senang, anak-anak lebih merasa tertarik. Ciri metamorfosis sempurna, kita juga bisa morfologi dan fisiologi. Dan metamorfosis sempurna ini biasanya terjadi pada hewan dengan kelompok amfibi dan selanjutnya
generalisasi ini ketika memberikan kesimpulan, anak-anak juga bisa memberikan kesimpulan apabila tidak mau mengangkat tangan, maka saya perbolehkan mereka menulis kesimpulannya di kolom chat di WA, karena ada WA grup untuk satu kelas itu. Lalu anak-anak mengumpulkan LKPD. Selanjutnya untuk evaluasi, saya menggunakan Quizzes. Quizzes ini sangat bermanfaat sekali karena membuat anak-anak merasa seperti sedang mengikuti suatu perlombaan seperti itu. Jadi anak-anak, oh iya nanti habis ini yang paling tinggi skornya siapa? Saya harus belajar. Jadi anak-anak merasa lebih tertantang lagi. Setelah itu saya melakukan refleksi dan mengumumkan kelompok terbaik, serta tidak lupa mengingatkan materi berikutnya dan diakhiri dengan doa dan salam. Nah, tadi sempat saya mengulik apa itu Quizzes. Quizzes ini bagi kami memang sesuatu yang tidak begitu sesuatu yang sudah tiap hari dilakukan, tidak, karena Quizzes ini juga baru 6 bulan ini saya lakukan di SMP Negeri 45 Buru, karena keterbatasan sarana dan prasarana, anak-anak untuk HP tidak semuanya memiliki HP, dan kalaupun ada HP, tidak semua ada datanya. Maka dengan adanya kebijakan dari kepala sekolah untuk meminjamkan Chromebook, maka itu menjadi sesuatu hal yang sangat bermanfaat sekali bagi kami, dan sudah ada WiFi, anak-anak bisa menggunakan sinyal WiFi di sekolah untuk bisa melakukan tes melalui Quizzes. Nah, di Quizzes ini sudah sangat familiar sekali untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Di sini saya menggunakan instruktur PACE. Maka kalau instruktur PACE ini satu persatu soalnya, jadi anak-anak lebih merasa tertantang. Awalnya saya menggunakan klasik, namun ya seperti lewat-lewat saja. Jadi saya lebih suka menggunakan instruktur PACE. Nah, ini adalah video mereka kelas 7 pertama kali melakukan Quizzes. Alhamdulillah. Dia sangat excited sekali Bapak Ibu. Nah, ini testimoni dari anak-anak saya. Dan kami mendapatkan ilmu baru dengan pelajaran tersebut. Menyenangkan dan kami mendapatkan ilmu baru. Serta tak lupa ada pesan dari Ibu Kepala Sekolah yang memberikan testimoni bagi kami. 45 guru, di mana di sini terdapat satu orang guru sahabat teknologi 2023, yaitu Ibu Aminah Dewi Sukmawati. Beliau telah melaksanakan pembelajaran menggunakan media Canva dan juga Quizzes. Penggunaan media-media tersebut ternyata sangat cocok digunakan untuk siswa SMP, di mana pembelajaran menjadi lebih menarik dan siswa-siswi juga terlihat sangat antusias dalam pembelajaran. Walaupun pembelajaran tersebut adalah pembelajaran IPA yang mungkin dirasa bagi siswa-siswi ini adalah mata pelajaran yang sulit bagi mereka. Tetapi atas dedikasi Ibu Aminah Dewi Sukmawati, beliau mengajarkan atau menerapkan pembelajaran menggunakan Canva dengan Quizzes, sehingga siswa-siswi kami belajar dengan lebih menyenangkan. Jadi yang mereka anggap pelajaran sulit, tapi melalui berbagai cara penerapan media tersebut, siswa-siswi kami menganggap bahwa pelajaran itu adalah pelajaran mudah, menyenangkan, dan cocok untuk pembelajaran IPA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bapak Moderator. Ya, terima kasih Bu Dewi. Selanjutnya materi berikutnya itu materi dari Pak Budi.
Dan yang akan menjadi moderator itu Ibu Dewi. Ya, saya persilahkan untuk Ibu Dewi dan Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Fatri. Sekarang saatnya adalah Pak Budi sebagai presenter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Budi mempresentasikan hasil dari yang diseminasinya, saya akan membacakan dulu profil beliau. Beliau bernama Budi Santoso, guru di SMP Negeri 15 Buru, Co-Kapten Belajar ID. Beliau juga sebagai koordinator guru penggerak Kabupaten Buru, fasilitator guru penggerak Angkatan 9, dan juga sebagai sahabat teknologi Maluku. Sungguh banyak sekali prestasi yang sudah beliau raih. Dan untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Pak Budi. Ya, terima kasih Bu Dewi atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sudah saya jelaskan, Bu Dewi? Jelas, Pak Budi. Jelas sekali, Pak. Oh ya, terima kasih tadi sudah diperkenalkan ya sekilas oleh Bu Dewi. Nah, tadi saya lihat tampilan dari dua pemateri tadi luar biasa ya. Saya jadi agak minder ya ini ya. Oke Bapak Ibu, saya coba untuk share screen. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Bapak. Oke. Iya sudah Pak. Terima kasih. Ya siap. Nah ini saya topiknya sederhana saja. Kalau Pak Fatir tadi ketel buru luar biasa tadi ya. Kemudian Bu Dewi ada proyeknya juga keren sekali. Nah kalau saya ini pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi Gambu Afi. Sebenarnya Gambu Afi ini singkatan ya, tapi nanti saja singkatannya. Ini berkenalan tadi sudah disampaikan ya, jadi saya tidak sampaikan lagi, saya cuma nyampaikan nama saya saja, nama saya Budi Santoso. Ya, sama tempat tugas saya di SMP Negeri 15 Buru. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu situasi, jadi ketika saya membuat praktek baik ini, saya melihat murid saya atau peserta didik di sekolah saya di SMP Negeri 15 Buru itu minat belajarnya berbeda-beda. Begitu juga pastinya di sekolah Bapak Ibu pastinya murid-murid itu minat belajarnya berbeda-beda juga. Kalau yang kemarin saya lihat di anak-anak itu ada yang suka belajar dengan menggunakan gambar, kemudian bisa juga menggunakan buku bacaan ataupun buku digital, lalu bisa juga dengan audio atau suara, dan juga ada yang suka menggunakan video. Kemudian berdasarkan situasi yang saya temui di peserta didik di sekolah saya itu menjadi tantangan dengan adanya beragam minat belajar peserta didik. Tapi dengan adanya keberagaman tersebut tidak menyurutkan semangat kami untuk melaksanakan pembelajaran yang terbaik untuk mereka. Kemudian pembelajarannya dengan strategi diferensiasi konten Gambu Afi. Gambu Afi ini singkatan ya, sebenarnya singkatannya sederhana saja. Gambar, buku, audio, video dapat diterapkan. Nah, jadi kemarin memang ditampilkan Gambu Afi saja di covernya tadi, itu hanya berupa singkatan saja. Kemudian aksi yang saya lakukan untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada pada tempat tugas saya itu, yang pertama membuat keyakinan kelas. Jadi kita membuat kesepakatan dulu dengan peserta didik di kelas, bagaimana mereka membuat sendiri keyakinan kelas tersebut. Mereka membuat sendiri, kemudian mereka juga menyepakati dan melaksanakan. Nah ini yang pertama ini sangat penting keyakinan kelas biar nanti pembelajaran pada berikutnya dan seterusnya itu bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya mengidentifikasi minat belajar peserta didik. Jadi peserta didik itu saya tanya, mereka kalau belajar itu minatnya apa saja? Nah, mereka ada yang berminat
belajar menggunakan buku, seperti tadi yang saya sampaikan di awal itu, ada juga yang melalui video, kemudian melalui suara atau audio, dan juga melalui gambar. Selanjutnya, saya menentukan strategi pembelajaran. Di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi karena untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Karena mereka masing-masing murid atau peserta didik memiliki minat belajar yang berbeda-beda, sehingga strategi pembelajaran berdiferensiasi itu sangat tepat untuk dilakukan pada pembelajaran di kelas. Selanjutnya, saya menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan. Kalau untuk pembelajaran diferensiasi dengan Gambu Alfi berarti membutuhkan sarana-sarana seperti gambar. Jadi saya menyiapkan gambar karena kemarin pembelajarannya pada materi fungsi, kebetulan saya guru matematika, materi fungsi di kelas 8. Jadi ada gambar, di situ ada tampilan gambar seperti diagram panah yang menyatakan fungsi begitu. Fungsi, tidak fungsi. Kemudian selain gambar ada juga berupa buku bacaan bisa. Jadi kita menyiapkan buku bacaan kemudian diberikan kepada peserta didik yang minat belajarnya pada buku. Selain itu ada juga audio. Kalau audio berarti dari suara. Ini suara sebenarnya bisa dari suara yang ada di platform yang ada di kementerian, itu ada platform kayak Suara Edukasi, itu sebenarnya bisa. Ataupun dari suara saya sendiri bisa juga sebagai gurunya itu. Kemudian untuk video, kalau video ini kemarin saya ambil di platform Merdeka Mengajar. Kebetulan video saya juga, video pembelajaran saya, yaitu pada materi fungsi, di situ ada di Bukti Karya pada PMM. Jadi memanfaatkan platform teknologi dari Kemdikbud, yaitu platform Merdeka Mengajar. Kemudian setelah itu melakukan refleksi. Jadi ketika pembelajarannya sudah selesai dilakukan, ada refleksi yang disampaikan oleh peserta didik terhadap kita bersama-sama, dan juga refleksi dari gurunya sendiri. Apakah pembelajaran yang dilakukan itu sudah efektif atau belum begitu. Ini aksi yang dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut. Berikutnya yang terakhir, refleksi. Karena ini saya tampilannya ini metode STAR ya. Situasi, tantangan, aksi, dan yang terakhir refleksi. Ini hasilnya peserta didik bersemangat untuk belajar sesuai minat belajarnya masing-masing. Kemudian dampak positifnya itu suasana pembelajaran menyenangkan, peserta didik dapat belajar sesuai minat dan bakatnya begitu. Nah, ini tampilan bukti karya di PMM. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek juga di PMM. Nanti kalau Bapak Ibu ketik di bukti karya, bisa diketik saja Budi Santoso gitu, nanti muncul karya-karya saya ada di situ. Atau kalau mau ketik Gambu Alfi, bisa juga, itu nanti bisa muncul. Jadi bisa di bukti karya, diketik saja kata kuncinya apa, nanti akan langsung muncul pada karya-karya yang akan dicari. Jadi sekarang mudah sekali untuk Bapak Ibu mencari karya yang ada di platform Merdeka Mengajar. Kemudian saya juga ada dokumentasi, ini sebenarnya di PMM juga ada, tapi kalau di sini saya tampilkan linknya itu pada YouTube. Bentar, Bapak Ibu kelihatan nggak YouTube saya? Oh, kelihatan toh? Ya udah, saya lanjut lagi. Nah, ini kalau ini YouTube-nya, ini sebenarnya kemarin pembatik level 2, enggak apa-apa. Ini saya berbaginya pada pembatik level 2. Ini langsung sekilas saja. Ini Nah, jadi awalnya mereka kan belajar bersama saya. Ini masih Bapak Ibu bisa dengar nggak suaranya? Tidak ya? Nggak apa-apa lah. Untuk video nggak dengar suaranya Pak Budi. Ya nggak apa-apa, yang penting tampilannya saja ya. Jadi di sini memang awalnya mereka masih belum duduk sesuai kelompoknya, nanti dikelompokkan berdasarkan minat belajarnya. Nah, ini mereka berkelompok sesuai minatnya. Nah, ini bentuk kelompok begitu. Nah, jadi ada yang kelompok gambar, kelompok buku, lalu kelompok audio dan kelompok video.
Nah, itu seterusnya hingga nanti anak-anak diminta untuk presentasi. Nah, ini kelompok gambar. Mereka menjelaskan tentang fungsi dan bukan fungsi. Bentar. Nah, yang satunya fungsi, satunya tidak fungsi. Ada juga kelompok audio. Kalau ini menjelaskan menurut kelompok audio ya kalau ini. Lalu dan terakhir nanti ada, sebelum terakhir itu ada dari video. Nah ini mereka belajar menggunakan video pembelajaran yang ada di KNM. Dan yang terakhir, kalau terakhir ini testimoni ya, testimoni dari peserta didik. Jadi mereka menyatakan bahwa sangat suka dengan pembelajaran yang dilakukan. Oke, nah itu video yang ada di YouTube dan juga ada di platform Merdeka Mengajar. Sekarang saya kembali lagi ke tampilan slide saya. Oh, sudah berarti. Nah, saya sederhana saja, begitu saja tentang praktik baik yang sudah saya lakukan. Nah, di sini Bapak Ibu masih kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Sebentar, sepertinya nggak kelihatan. Slide presentasinya udah tidak ada slide presentasinya, Pak. Tadi saya stop tadi tuh. Nah, ini tampilannya ya. Jadi saat saya tadi sekilas menyampaikan praktik baik ya, sederhana saja, tidak wah seperti Bu Dewi sama Pak Fatir tadi. Nah, ini ada media sosial saya, jadi Bapak Ibu bisa add juga, kita bisa saling berinteraksi. Selanjutnya bisa melalui media sosial ini. Kemudian dan yang terakhir, thank you, sudah, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, sekian dari penyampaian saya tentang praktek baik tentang pembelajaran diferensiasi dengan Gambu Afi. Mudah-mudahan bermanfaat meskipun sangat sederhana ya. Kurang lebihnya begitu, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa sekali maksud Pak Budi sekali lagi. Baik, untuk memandu pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat lainnya, saya berikan tempat untuk Pak Budi kembali untuk memandu Bapak Ibu guru hebat bertanya. Silakan Pak Budi. Iya Bu Dewi. Dipersilakan untuk memandu pertanyaan sesi pertanyaan Pak. Ya, terima kasih Bu Dewi atas kesempatan yang diberikan lagi kepada saya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menanggapi atau memberikan masukan, dipersilakan. Tadi ada yang angkat tangan, ini sudah turun. Silakan Bapak Ibu raise hand jika ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan. Kita masih ada waktu 30 menit, jadi tanya jawab ada lumayan lama ya, setengah jam. Nah itu sudah ada link presensi atau daftar hadir. Silakan Bapak Ibu isi daftar hadir pada webinar kali ini. Ya nanti dikirim ulang ya. Itu Pak Fatir mengirimkan apa? Email ya. Ternyata daftar hadirnya bukan itu. Silakan Bapak Ibu. Oke, ada yang angkat tangan, Ibu Farah Nurmalasari Royani. Ya, Ibu Farah, silakan open mic-nya dan disampaikan apa yang ingin ditanyakan. Ya, terima kasih Bapak Budi, Bu Dewi, Pak Fatri. Terima kasih sudah diizinkan untuk gabung di webinar. Maaf saya terlambat, tapi saya tertarik sekali dengan materi yang terakhir yang dibawakan Pak Budi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, di sini saya mau apresiasi sekali luar biasa praktik-praktik baik yang sudah dipraktikkan oleh Pak Budi dengan rekan-rekan Pak Fatri, Bu Dewi juga. Saya punya pertanyaan Pak untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi.
dengan gaya belajar yang anak yang berbeda-beda. Apakah pada penerapan itu ditemukan kendala-kendala dan bagaimana tindak lanjutnya gitu Pak? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Farah Nurmalah ya atas pertanyaannya. Bu Farah dari mana ya? Ya, mohon izin Pak Budi ya. Saya dari SMA Negeri 5 Maluku Tengah, Pak. Oh ya, siap. Terima kasih Bu Farah dari SMA Negeri 5 Maluku Tengah. Iya. Ya, siap. Oke, Bapak Ibu, ini ditampung dulu ya. Jadi yang bertanya silakan disampaikan dulu, nanti kalau sudah disampaikan semua baru kita jawab. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau masukan? Bisa juga bertanya di chat box ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau angkat tangan dan menyampaikan langsung secara lisan, bisa di chat box. Ya, kalau belum ada yang bertanya lagi, saya akan menjawab langsung ya. Pertanyaan dari Ibu Farah Nurmala. Ya, Ibu Farah Nurmala, pertanyaannya apa ditemukan kendala saat pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana tindak lanjutnya? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, memang pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan itu sebenarnya masih jarang dilakukan di sekolah. Jadi ini termasuk baru juga untuk pembelajaran diferensiasi. Jadi kami melakukan pembelajaran tersebut sebenarnya juga ada kendala juga karena memang baru bagi saya juga masih tergolong baru juga sih, tidak lama, bertahun-tahun begitu, karena baru mengenal juga. Ini untuk kendalanya itu dari mengidentifikasi anak-anak, profil anak-anak itu, profil belajar anak-anak. Jadi kita harus benar-benar mampu mengidentifikasi dengan baik anak-anak itu belajarnya, kesukaannya itu seperti apa. Oke, maaf Bapak Ibu, saya ini ada di pinggir jalan, jadi suaranya bising karena tadi lampu mati di rumah, sinyal mati. Makanya saya pindah ke desa lain sekarang. Oke, jadi untuk kendalanya tadi dari peserta didik tadi ya, untuk peserta didik, ya, jadi kita harus bagaimana pintar-pintarnya untuk mengidentifikasi karakteristik peserta didik tersebut. Kemudian kalau sudah bisa mengidentifikasi, lah itu gurunya harus benar-benar menyiapkan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik, harus memberikan perlakuan yang tepat. Kalau sudah diidentifikasi, tapi kalau guru ataupun saya di sini saya masih kurang dalam memberikan perlakuan yang tepat, maka ya pembelajarannya tidak berjalan yang sesuai diharapkan. Tapi untuk pembelajaran di kelas saya kemarin ya memang sederhana juga sih pembelajarannya, kemudian membutuhkan waktu yang lama juga, waktu yang agak lama, karena di situ tidak langsung mengajar begitu, tapi ya kan harus identifikasi dulu, kemudian menyiapkan apa saja yang dibutuhkan, seperti sarananya juga harus disiapkan, tekniknya atau strateginya seperti apa juga harus disiapkan. Nah, itu yang menjadi kendala. Tapi dengan ada kendala tersebut, tetap saya berusaha untuk tetap melakukan pembelajaran tersebut meskipun ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti berikutnya biasanya ada refleksi nanti akan ditingkatkan lagi lah untuk pembelajaran berikutnya. Ya itu saja. Itu saja dari saya untuk pertanyaan dari Ibu, siapa tadi saya lupa. Ibu Farah Nurmala. Barangkali Pak Fatri dan Ibu Aminah Dewi bisa menambahkan, saya persilahkan. Ada yang tambahkan, Bu Dewi sama Pak Fatri? Mungkin Bu Dewi. Bertanya sepertinya, Pak. Oh, ini ada lagi yang bertanya. Pak Yuda ini mau bertanya yang baru atau mau menambahkan dari jawaban saya? Pak Yuda? Bertanya Pak Budi. Cek teknik.
Ini pertanyaan baru berarti ya? Iya, pertanyaan baru. Oh, sebentar ya Pak ya. Habis saya tanya Bu Farah dulu, baru nanti Pak Yuda ya. Oke. Ibu Farah Nurmala, bagaimana atas jawaban saya, bisa diterima kah? Ya, terima kasih banyak Pak Budi untuk penjelasannya. Ya, sama-sama Bu Farah. Ya, kita masuk pada pertanyaan berikutnya, yaitu Pak Yuda Agista. Silakan Pak Yuda, perkenalkan diri dulu ya, dari mana juga. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yuda Agista dari SMK Negeri 7 Buru. Saya ingin bertanya kepada Ibu Aminah Dewi Sukmawati, Pak. Iya. Ya, ini tadi luar biasa sekali ya, Ibu Aminah Dewi Sukmawati, terkait dengan Canva dan juga Quizzes. Nah, Ibu Aminah dalam melaksanakan praktik pembelajaran dengan menggunakan Canva dan Quizzes, kira-kira ada kendala nggak, Bu Aminah? Sudah Pak Yuda pertanyaannya? Sudah Pak Budi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Pak Yuda dari SMK Negeri 7 Buru, pembelajaran dengan Canva dan Quizzes, apakah ada kendala yang ditemui gitu ya? Sebentar ya Bu, tahan dulu ya Bu Dewi. Ini kita lanjut pertanyaan berikutnya dulu. Ya, berikutnya Pak Muhammad Isman Umamid. Silakan Pak. Iya, izin Pak Budi, apakah suara saya terdengar ya? Ya, terdengar jelas Pak. Iya, terima kasih Pak. Tadi saya sempat menyimak terkait dengan materi dari Pak Fatri Landia. Pak tadi sempat Pak menyinggung terkait dengan aset sekolah Bapak itu adalah siswanya, di mana orang tuanya itu rata-rata adalah penyuling minyak kayu putih ya, 70% ya Pak. Iya, mungkin ini juga karena Pak juga sudah tadi melakukan pembelajaran yang kontekstual terkait dengan penyulingan minyak kayu putih. Saya mungkin bertanya agak sedikit belok ya Pak ya, Pak Fatri, mohon maaf. Kira-kira Pak, untuk membedakan minyak kayu putih asli sama palsu itu gimana Pak? Karena beberapa kali saya beli itu kayak ada perbedaan antara minyak kayu putih yang saya beli, ada yang hangatnya itu hangat sekali, ada juga yang hangatnya itu kayak ya ada campurannya gitu Pak. Kira-kira gimana tuh Pak cara membedakan minyak kayu putih asli sama palsu gitu Pak? Mungkin mohon info ya Pak ya. Kenapa juga langsung tadi pembelajarannya kontekstual ya Pak. Mohon maaf Pak. Ya, terima kasih Pak Isman. Pak Isman dari mana ya? Belum perkenalan diri tadi. Oh iya, saya dari Kabupaten Maluku Tengah Pak. Tempat saya mengabdi itu di SMA 25 Maluku Tengah. Oh iya, dari Maluku Tengah juga ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Muhammad Isman. Jadi tanya ke Pak Fatri, itu tadi bahas aset sekolah, yaitu orang tua kebanyakan penyuling. Nah, yang ditanyakan apa yang membedakan ya kayu putih asli dan kayu putih palsu. Ya, sekarang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sekarang Bu Aminah dulu ya. Silakan Bu Aminah menjawab pertanyaan dari Pak Yuda Agista, yaitu tentang pembelajaran menggunakan Canva dan Quizzes, kendalanya seperti apa. Silakan Bu Aminah. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa sekali dari Pak Yuda. Nah, kalau untuk pembelajaran menggunakan Canva dan Quizzes ini sebenarnya tidak mungkin tidak ada kendala. Yang pertama, kalau untuk Canva, kendalanya itu biasanya ada pada sinyal WiFi, karena terkadang saya mengajar di kelas yang jauh dari sinyal. Jadi saya biasanya tethering dari HP saya. Kendalanya berupa sinyal ya Pak ya. Nah, kalau yang kedua, karena Quizzes ini menggunakan HP-nya anak-anak juga, datanya anak-anak itu kadang tidak ada. Jadi ya gurunya yang harus tethering gitu, bikin hotspot buat anak-anak. Nah, biasanya ada pula di satu kelas itu HP-nya cuman ada 5, jumlah siswanya 15 atau 17 waktu itu. Akhirnya saya menggunakan paper. Jadi di Quizzes itu kita bisa menggunakan kertas seperti yang sudah ada di presentasinya Pak Fatri tadi. Tadi juga bisa menggunakan kertas. Jadi di Quizzes itu ketika kita tidak ada sarana dan prasarananya, kita
bisa offline dengan menggunakan kertas. Begitu Pak Yuda yang pernah saya lakukan. Ya, terima kasih Bu Dewi atas jawabannya. Pak Yuda, bagaimana atas jawaban Bu Dewi? Bisa diterima? Bisa saya kasih pantun, Pak? Oh bisa, silakan Pak. Beli baju baru, terkena Ayudes. Cakep. Squad buru is the best. Kasih, Pak. Cakep. Terus? Sudah. Sudah Pak. 2 aja, Pak. Saya kira 4, karena pantun itu kan 4 baris. Oke. Jadi sudah bisa diterima ya Pak Yuda atas jawaban luar biasa dari Bu Aminah Dewi. Sekarang lanjut pada ya Pak Yuda. Terima kasih buat Ibu Dewi. Oh ya. Ya, terima kasih juga ya. Berikutnya kita masuk pada pertanyaan berikutnya yang kedua. Bukan yang kedua sih sebenarnya, yang ketiga, Pak Isman Umami dari Maluku Tengah tentang tadi apa yang membedakan minyak kayu putih asli dan tidak asli. Silakan Pak Fatri untuk menjawabnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Budi. Jadi pertanyaannya Pak Isman itu terkait dengan bagaimana cara membedakan minyak kayu putih asli dan palsu. Karena beberapa kali beliau beli itu dapat yang palsu. Baik, yang pertama itu Pak Isman, kalau minyak kayu putih asli ketika dibuka dari wadahnya itu aromanya itu tercium sangat kuat meskipun dari jarak beberapa meter, misalkan 5 meter itu ketika orang ada yang buka tutup botol minyak kayu putih itu kita jarak segitu bisa menciumnya seperti itu. Kemudian yang berikut kalau ditaruh di tubuh rasanya hangat, dan yang terakhir mungkin kalau mau minyak kayu putih asli belilah di Kabupaten Buru Pak. Nah di Kabupaten Buru sendiri tidak semuanya asli Pak. Di Kota Namlia misalkan itu sudah ada campuran dengan bahan kimia, bahan-bahan yang lain. Kalau mau beli bisa pesan di saya. Kebetulan orang tua saya itu 70%-nya pengolah petani minyak kayu putih. Itu saya jamin bisa asli Pak. Dan selama ini kalau saya beli minyak kayu putih itu langsung di siswa. Nah termasuk pernah saya belikan 2 botol untuk Ibu Dewi sebagai oleh-oleh ke Jawa itu langsung dari ketelnya seperti itu. Jadi kalau mau beli minyak kayu putih asli, belilah di Buru, kemudian pilihlah tempat yang tepat. Seperti itu. Itu saja mungkin dari saya Pak Budi. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban yang diberikan dari Pak Fatri untuk Pak Isman. Pak Isman, bagaimana bisa diterima jawabannya? Siap Pak, siap. Iya. Jadi memang bedanya cuma di wanginya ya Pak ya. Wangi dan hangatnya Pak. Hangat ya, iya. Iya. Baru beberapa kali beli itu minyak kayu putihnya kurang hangat Pak. Jadi kupikir ya kayaknya memang kadarnya kali ya. Gitu Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Isman. Saya mungkin bisa nambahkan sedikit ya untuk mengecek keasliannya. Biasanya kalau dipegang, diginikan itu keset apa ya? Bahasanya keset itu ya. Kayak keset gitulah. Terus sama kalau dikocok ya. Kalau dikocok itu biasanya tidak berbusa. Ya benar. Nah, begitu. Itu mungkin tambahan ya untuk mengecek keasliannya. Ya, berikutnya silakan yang ingin bertanya kembali. Tadi sepertinya saya lihat ada yang angkat tangan lagi ya. Oh ya, ini ada. Ibu Mariati Lata, silakan perkenalan diri dulu baru bertanya atau memberi masukan. Mic-nya belum dibuka, Bu Mariati. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Mariati. Saya berasal dari guru dari SMA Negeri 5 Buru. Ya. Saya juga ingin bertanya untuk Ibu Dewi sama Pak Budi. Untuk Ibu Dewi, ini pertemuan kita yang kedua kali ya Bu. Pertama kita ketemu waktu di rumah sakit ya Bu. Iya benar sekali Bu. Alhamdulillah bisa masuk gabung sini, bisa ketemu dengan Ibu Dewi juga. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, yang saya ingin tanyakan di sini yang pertama untuk Ibu Dewi mengenai tentang kuisis. Ya, kebetulan saya juga baru masuk, baru lihat tadi.
sebenarnya yang paling saya lihat itu menyenangkan sekali dengan menggunakan Quizzes, apalagi Quizzes itu kan dia menggunakan jaringan internet. Apakah yang saya tanyakan di sini, apakah selain bisa tanpa menggunakan jaringan internet, kita bisa dengan menggunakan Quizzes, tapi dengan tidak menggunakan jaringan internet begitu, Bu? Apalagi kan mungkin kalau ibu di kota itu kan pasti kan anak-anaknya kan penghasilan orang tuanya kan mungkin mampu dalam membelikan HP Android, kemudian ada datanya. Kalau kita di sini kan rata-rata kan orang tuanya kan banyak untuk pencari minyak kayu putih. Itu pertanyaan saya dari untuk Ibu Dewi. Kemudian untuk Pak Budi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apakah ada strategi? Maksudnya apakah ada strategi dalam menggunakan pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mariati dari SMA Negeri 5 Buru sudah bertanya. Ada 2 pertanyaan tadi ya. Yang pertama untuk Ibu Dewi, yaitu apakah bisa mengerjakan kuisis itu tanpa jaringan internet? Dan yang kedua pertanyaan buat saya sendiri, apakah ada strategi-strategi dalam menggunakan pembelajaran berdiferensiasi? Oke, untuk yang pertama silakan Bu Dewi untuk menjawab pertanyaan pertama dari Bu Mariati. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, sebenarnya tadi hampir sama dengan pertanyaannya Pak Yuda tadi, termasuk di kendala ya. Nah, kalau memang tidak ada HP Android dari anak-anak atau punya HP tapi tidak ada datanya, nah karena seperti itu kita bisa menggunakan Quizzes dengan menggunakan kertas, Ibu. Jadi kita sebagai gurunya, kita merancang soalnya, nanti anak-anak tinggal menunjukkan dengan kertas. Jadi kita sudah siapkan, kita bagikan ke anak-anak, anak-anak nanti yang misalnya jawabannya A, atau B, atau C, atau D, ada polanya nanti. Seperti itu. Jadi kita gambarkan polanya di kertas, nanti kita gurunya saja yang minta online. Itu bisa, Ibu. Mungkin itu dari saya, Pak Budi. Ya, terima kasih Bu Dewi atas jawaban untuk pertanyaan Bu Mariati yang pertanyaan pertama. Sekarang saya akan lanjut ya untuk menjawab pertanyaan Bu Mariati lagi yang kedua, yaitu strategi-strategi pada pembelajaran berdiferensiasi. Oke, Bu Mariati, untuk strategi-strategi itu kita bisa yang pertama menggunakan asesmen awal. Jadi asesmen awal ini akan menentukan nanti Bapak Ibu memberikan perlakuan pada peserta didik itu seperti apa. Asesmen awal ini Bapak Ibu bisa menggunakan asesmen awal yang berbasis kognitif, yaitu menggunakan soal-soal yang membutuhkan pemikiran. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil, ada peserta didik yang kecepatan pemahamannya tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Nah, dengan mengetahui kelompok tersebut, maka Bapak Ibu bisa memberikan perlakuan yang bagus untuk peserta didik yang kecepatannya tinggi itu diperlakukan bagaimana, untuk yang rendah bagaimana, itu nanti Bapak Ibu bisa menentukan yang baik begitu. Kemudian selain itu Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan sarana prasarana atau aset yang ada di sekolah. Jadi kalau di sekolah ada perlengkapan atau ada sarana-sarana itu bisa digunakan untuk mendukung Bapak Ibu dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, begitu. Kemudian selain itu refleksi ya Bapak Ibu, refleksi itu sangat penting. Jadi Bapak Ibu untuk melihat apakah pembelajaran yang sudah dilakukan itu sangat efektif atau sangat berdampak positif pada murid. Bapak Ibu jangan lupa untuk refleksi. Refleksi bisa dilakukan oleh guru sendiri dan juga dilakukan oleh peserta didik. Jadi kalau untuk dilakukan pada peserta didik, refleksinya itu berarti Bapak Ibu silakan nanti ditanya ke anak-anak seperti apakah pembelajarannya ini sudah sesuai dengan yang diharapkan anak-anak, kemudian apakah mereka sudah memahami materi, apakah ada yang kurang begitu. Jadi nanti ditanyakan ke anak-anak yaitu dalam bentuk refleksi begitu. Jadi kemudian selain itu untuk pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya itu ada
3 strategi yang bisa digunakan, yaitu yang pertama itu strategi diferensiasi konten, kemudian yang kedua proses dan produk. Untuk konten itu berarti peserta didik diberikan materi itu berbeda-beda sesuai dengan minat belajar mereka. Jadi isi yang dipelajari peserta didik itu berbeda, tetapi bentuknya berbeda, tetapi isinya sama begitu. Itu untuk konten. Kalau untuk proses berarti mereka peserta didik dalam kelas itu semua diberikan proses secara bertahap dalam pembelajaran tersebut sehingga mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran. Kalau untuk produk berarti mereka diberikan pilihan pada produk ketika diminta tugas, diminta mengerjakan tugas, itu produknya berbeda-beda. Kalau yang suka puisi, produknya bisa berupa puisi, tapi tetap liriknya itu terkait materi yang dibahas. Kalau suka drama, bisa membuat drama. Kalau suka gambar, bisa membuat gambar. Jadi itu tentang produk lah. Jadi itu strategi yang bisa digunakan guru dalam pembelajaran berdiferensiasi. Begitu Ibu Mariati, bagaimana bisa diterima jawaban-jawaban kami? Izin menambahkan Pak Budi. Terima kasih. Oh, iya. Oke, ya silakan Pak Fatri kalau mau menambahkan. Ya, terima kasih Pak Budi. Saya menambahkan terkait pertanyaan Ibu Mariati buat Ibu Dewi terkait apakah bisa menerapkan kuisis tanpa internet, kemudian siswa itu tidak memiliki HP atau data. Bagaimana caranya? Jadi gini ya Bu, untuk kuisis itu sendiri itu aplikasi online, jadi harus ada punya internet walaupun cuma sedikit. Kemudian, bagaimana kalau siswa itu tidak ada HP atau pakai data? Nah, selain yang sudah disampaikan oleh Ibu Dewi tadi menggunakan paper mode, bisa juga kita seperti punyanya saya itu menggunakan mastery pack, di mana kita bagi siswanya itu berkelompok. Nah, kalau berkelompok kita tethering dari handphone kita 2 atau 3 kelompok itu saya rasa bisa. Kemudian kalau memang tidak mau dibagi per kelompok juga bisa kita gunakan mode tabuk screen. Jadi tampilan kuisis kita preview, kemudian siswa disuruh menjawab pertanyaan yang ada di depan dengan menabok screen atau menabok tampilan infokus yang ada di layar. Ketika jawabannya misalkan dia pilih A, kita kliknya di A. Nah, di situ nanti muncul jawabannya benar atau salah. Itu saja mungkin bisa membuat siswa lebih senang dalam belajar kalau kita terapkan seperti itu. Itu saja sedikit tambahan dari saya, Pak Budi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fatri Landia. Jadi ada tambahan ya buat jawaban bagaimana kendala saat penggunaan kuisis tadi ya. Ya. Oke, Ibu Mariati bisa diterima ya jawaban-jawaban kami semua ya. Iya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Iya, sama-sama Bu Mariati. Oke Bapak Ibu, kita masih ada waktu 7 menit, jadi saya beri kesempatan satu peserta lagi ya. Silakan Bapak Ibu, jika ingin menyampaikan, bertanya, ataupun memberi masukan, satu lagi. Apakah ada Bapak Ibu? Di kolom chat Pak Budi, izin. Oh iya, ada kolom chat. menuliskan di kolom chat. Oke, ya satu lagi berarti ini ya di kolom chat ya dari Pak Laode Siama Sampulawa. Patut penghargaan dan apresiasi saya haturkan kepada narsum yang sudah berbagi positif terkait pemanfaatan fitur pembelajaran digital seperti Canva, Quizzes. Beta sendiri begitu tertarik dengan pemanfaatan fitur pembelajaran digital untuk memperkaya keragaman materi pembelajaran Canva dan asesmen siswa, Quizzes. Tetapi berdasarkan pengalaman yang saya alami, platform pembelajaran digital ini sangat sulit untuk diaplikasikan di daerah terluar Kabupaten Buru. Beliau dari SMK Negeri 5 Buru. Bagaimana ini mau dijawab lagi atau sudah tadi ya sepertinya di jawaban sebelumnya? Saya izin boleh Pak Fatir. Iya. Oke, silakan Pak Fatri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi memang untuk Canva, Quiz dan sebagainya itu perlu fasilitas internet. Nah, kalau diterapkan di daerah terluar, katakanlah SMK Negeri 5 Buru yang minim jaringan internetnya tidak ada, nah itu bisa jadi bahan yang penting kita tahu proses pengolahannya seperti itu. Jadi gini, saya berbagi dulu saya itu SMA Negeri 5 Buru juga itu tidak ada fasilitas internet. Kemudian jangankan internet, untuk telepon, SMS itu saja agak susah. Tapi tapi saya tidak jadikan itu sebagai alasan untuk maju Bapak Ibu. Saya terus belajar inovasi pembelajaran digital. Dan itu ada manfaatnya. Ketika saya PPG di Surabaya pada saat itu pada tahun 2019, itu di sana tuh bahkan guru-gurunya tidak pernah mengajarkan siswanya itu terkait dengan
inovasi pembelajaran berbasis digital, berbasis teknologi seperti itu. Jadi ketika saya pertama kali menerapkan kuisis ini saya sudah terapkan sejak tahun 2019, tepatnya pada saat PPG itu di Surabaya. Siswa sangat senang pada saat itu karena memang guru-guru pada awal 2000 ke bawah itu belum terlalu melek dengan teknologi. Nanti setelah masa COVID baru guru dipaksa untuk berinovasi menggunakan teknologi. Nah, jadi saran saya atau masukan saya itu artinya jangan jadikan daerah terluar atau tidak kendala-kendala seperti itu sebagai tantangan untuk kita maju, Bapak Ibu. Jadi yang penting kita tahu ilmunya, insya Allah suatu saat bisa diterapkan. Dan ketika saya terapkan di Surabaya pada saat itu Bapak Ibu, itu siswanya bahkan ketagihan. Siswanya kadang bilang gini, lebih baik Pak saja yang ajar kami kimia daripada guru lain. Karena guru-guru sebelumnya itu hanya mengajarkan metode pembelajaran yang tradisional. Nah, ketika balik lagi ke sawah, itu tidak ada jaringan sama sekali, Pak siapa namanya tadi, Pak Odesiama. Tapi itu bukan jadikan suatu tantangan untuk saya. Saya terus berinovasi, berkarya, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan berbasis TIK. Dan itu manfaatnya sekarang. Sekarang itu mulai perlahan sinyal internet sudah mulai ada, meskipun melalui tethering, kita bisa menerapkan di sekolah kita sendiri. Saya yakin untuk SMK 5 Buru juga itu untuk fasilitas internet memang kalaupun tidak ada, tapi kalau kita pakai paket data itu bisa, Pak Ode ya. Mungkin itu dari saya, Pak Budi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Bu Dewi, silakan. Baik. Kalau untuk Canva memang kita untuk mengedit project itu harus ada sinyal ya, ada WiFi atau ada paket data. Nah, salah satu yang bisa kita manfaatkan waktu itu ini juga pengalaman pribadi. Nah, saya mengunduh dulu, kalau kita sudah selesai bikin project di Canva, kita mengunduh dulu dalam bentuk PDF atau dalam bentuk PPT. Setelah itu, karena memang waktu itu pas mati lampu, nah kita masih bisa mengunduhnya dari laptop kita. Setelah itu, ketika di sekolah, walaupun tidak ada WiFi, kita masih bisa menggunakan Infocus. Jadi kalau di sekolah tidak ada WiFi, jaringan internet pun kurang, namun kalau ada Infocus masih bisa kita berikan ke anak-anak dengan cara kita mengunduhnya dulu dalam bentuk PPT. Mungkin itu saja berkaitan dengan pengalaman saya sendiri juga, Pak. Ya, terima kasih Bu Dewi atas jawabannya juga. Oke, Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung kegiatan ya. Nah, ini dari Pak Fatri ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, saya ingatkan kembali bagi yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir dulu yang ada di chat box. Jadi nanti daftar hadir Bapak Ibu bisa kita lihat nanti dari Bapak Ibu bagaimana. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kegiatan webinar kali ini, kita masuk pada closing statement ya. Jadi silakan untuk para narasumber memberikan pernyataan singkat untuk memotivasi Bapak Ibu semua yang ada di sini. Yang pertama silakan Pak Fatri Landia. Ya, terima kasih Pak Budi. Dari saya Bapak Ibu jangan pernah jadikan tantangan itu, jangan pernah jadikan masalah itu sebagai tantangan, tapi jadikan itu sebagai peluang untuk kita bisa terus berinovasi. Mungkin itu saja dari saya Pak Budi. Ya, luar biasa Pak Fatri ya, singkat tapi syarat ya, penuh dengan makna ya. Berikutnya kita langsung lanjut pada Bu Dewi, silakan memberikan closing statement-nya. Jangan pernah takut dengan teknologi, karena teknologi bukan musuh kita, teknologi adalah teman kita untuk belajar dan memberikan pembelajaran. Perubahan sekecil apapun akan sangat berarti untuk masa depan anak-anak kita. Terima kasih. Ya, luar biasa Bu Dewi ya. Jadi closing statement-nya ini luar biasa semua ya. Oke, untuk berikutnya yaitu dari saya. Kalau saya singkat saja. Jadi Bapak Ibu semangat selalu untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian Bapak Ibu silakan mengakses platform Merdeka Mengajar atau PMM sebagai teman belajar, mengajar, dan berkarya bagi Bapak Ibu. Di platform Merdeka Mengajar itu sangat lengkap, apalagi tentang implementasi kurikulum Merdeka, semuanya ada di situ. Jadi saya ulangi lagi, Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu mengakses platform Merdeka Mengajar. Oke Bapak Ibu, itu tadi closing statement dari kami bertiga narasumber kali ini. Berikutnya saya beri kesempatan kepada Ibu
Ibu Sandiwira dari BLPT Kemendikbudristek untuk memberikan penguatan kepada kami semua yang ada di sini. Halo Ibu Sandi. Ibu Sandiwira. Oke. Oke Bapak Ibu, kita lanjut saja untuk berikutnya. Mungkin ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan dari Ibu BLPT itu. Oke Bapak Ibu, jangan lupa ya untuk terus mengikuti webinar berikutnya, karena nanti malam ada juga sesi malam, silakan nanti diikuti kembali. Nah sekarang sebelum kita tutup webinar kali ini, kita foto bersama dulu ya. Karena saya lihat ini mukanya banyak belum kelihatan, jadi silakan Bapak Ibu mengaktifkan sejenak kameranya. Nah, silakan dibuka dulu 1 menit saja, tidak lama-lama, untuk kita mengabadikan momen kebersamaan di webinar kali ini. Jadi biar wajah-wajah bahagia Bapak Ibu semuanya terlihat di layar laptop kita dan nanti bisa di-share juga di media sosial. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang ingin mengaktifkan kamera, silakan, saya tunggu 10 detik lagi ya. Silakan diaktifkan kameranya. Oke, sekarang saya hitung sampai 3 ya, kita foto. Kita nanti 3 ya, 3 gaya foto ya. Yang pertama gaya biasa dulu. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya simpan dulu. Berikutnya sekarang gaya apa ya? Gaya apa? Literasi ya. Gaya andalannya. Oke, literasi digital, literasi. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang berikutnya satu lagi. Sekarang gaya bebas lah, gaya apa saja bisa, terserah Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya ini saya lihat Bu Sandiwira sudah aktif ya. Ibu ada yang ingin disampaikan buat sebagai penutup kita kali ini untuk penguatan untuk Bapak Ibu semuanya di sini. Oh ya, siap Bu. Ya, silakan Ibu Wira. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi sambil baru selesai sholat zuhur. Ya. Masya Allah ya, senang mendengarkan Bapak Ibu semua terus berinovasi, bertransformasi. Ini tentu dampaknya buat anak-anak kita ya. Penguatan dari Ibu Dewi, Pak Fatri, Pak Budi semuanya sepertinya sudah otomatis gitu ya, Bapak Ibu semuanya itu memiliki spirit yang sangat baik, dan ini semoga bisa ditularkan untuk saling menguatkan ke guru-guru yang lain nih Bapak Ibu ya. Semuanya sekarang saling membuat bukan hanya pintar diri sendiri, tapi juga guru-guru yang lain. Ini luar biasa Bapak Ibu. Semoga ini diteruskan ya di komunitas Maluku ya, untuk guru-guru di Maluku ini. Terima kasih, mohon maaf Bapak Ibu. Dari saya cukup sekian. Semangat untuk webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Wira atas penguatan dan motivasi yang diberikan kepada kami semua. Oke Bapak Ibu, kita sudah di akhir kegiatan ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan di kegiatan ini, belajar dan berkolaborasi bersama, mudah-mudahan selalu bermanfaat untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberikan yang terbaik untuk murid Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mewujudkan transformasi pendidikan di negeri Indonesia tercinta ini. Oke Bapak Ibu, kita tutup ya webinar kali ini dengan doa. Karena tadi di awal sudah doa, kita akhiri juga di akhir dengan doa. Untuk berdoa, saya minta Pak Fatri ya untuk memimpin doa. Silakan Pak. Baik, Bapak dan Ibu, mengakhiri kegiatan kita di siang hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama, kepercayaan, dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati, berdoa mulai. Doa selesai. Saya kembalikan ke Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Fatri sudah memimpin doa. Ya, terima kasih juga buat Bapak Ibu semuanya sudah hadir. Terima kasih buat
ketiga narasumber. Terima kasih buat Ibu Wira dari BLPT Kemendikbudristek. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mendukung kegiatan webinar Sahabat Teknologi Provinsi Maluku. Sampai jumpa lagi di webinar-webinar berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya.